COVID-19 di Indonesia kian genting, langkah apa yang mesti disengguyung bersama? Kekhawatiran akan adanya lonjakan kasus COVID-19 sesudah libur Lebaran kini menjadi kenyataan. Jakarta dan 5 provinsi lain di Jawa menjadi wilayah dengan kenaikan kasus positif COVID-19 mingguan tertinggi nasional. Di sisi lain, infeksi virus corona, varian Delta yang cenderung lebih cepat menular, turut menyumbang ledakan penambahan harian kasus COVID di Indonesia. Bukan hanya nasi menjadi bubur, akan tetapi karena penuhnya tingkat keterisian IGD oleh pasien, hal itu juga berdampak pada orang yang sakit di luar COVID-19. Karena vaskes didominasi pasien COVID-19 yang makin melonjak, seolah tak memberi ruang bagi pasien non-COVID-19, padahal ada hak lain bagi pasien di luar COVID-19. Hal ini misalnya dialami oleh seorang warga di Kudus yang baru saja kehilangan ayahnya setelah sekian lama tak menemukan ruang IGD untuk menangani sang ayah setelah mengalami kecelakaan di jalan raya. Pemilik akun @linlindalie yang tinggal di Kudus mengisahkan, papahnya yang sudah meninggal beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan, tetapi tak ada satupun rumah sakit di Kudus yang mau menerima karena ruang IGD full pasien COVID-19. Kemudian ia pun menuju ke kota Semarang. Ketika sesudah sampai di Rumah Sakit Elizabeth Semarang, papahnya kemudian dirujuk ke rumah sakit lain untuk melakukan operasi. Namun, sekali lagi, ia mencari ruang ICU dan ternyata semuanya penuh. Berjam-jam bersama dokter jaga IGD, ia dan keluarga berusaha maksimal untuk mencari ruang ICU, tetapi tetap tak ada yang kosong, dan akhirnya papanya meninggal dunia. Kita turut berduka dan bersedih mendengar kisah pilu itu, namun kita tak berharap apa yang dialami warga Kudus tersebut juga terjadi pada warga lain. Maka dalam situasi lonjakan COVID-19 terkini yang juga telah berdampak pada pasien non-COVID-19 dan kolapsnya vaskes di sebagian daerah, bagaimana jalan keluarnya? Mestikah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB atau upaya lain apa yang lebih efektif dalam penanggulangan COVID-19? Dr. Windu Purnomo, ahli epidemiologi Universitas Airlangga Unair Surabaya, saat diwawancara Radio Idola pada Senin 21 Juni lalu mengatakan, dalam situasi yang genting ini, dalam upaya menanggulangi COVID-19, kita tak boleh nanggung-nanggung. Pembatasan sosial berskala besar bisa dilakukan dengan ketat. PSBB atau kalau mau lebih kuat lagi karantina wilayah itu adalah amanat undang-undang kita sendiri. Sudah tidak usah tanggung Pak, lakukan. Kalau kita tidak berani karantina wilayah, PSBB. Ya, dan PSBB-nya harus betul-betul strict ya, jadi ketat, jangan main-main ya, jangan abal-abal ya, abang-abang lambe, langsung kita kerjakan. Ya, nanti rakyat itu ya akan mau tidak mau nurut ya. Menurut Windu, PSBB bukan satu-satunya opsi. Masih ada alternatif lain, namun harus diakui kemauan untuk itu tak sungguh-sungguh, yakni peningkatan testing dan tracing. Dalam rangka untuk mengkontainmen, mengisolasi orang yang ditemukan positif. Sebenarnya kalau kita makin kuat ya, makin robust ya di dalam melakukan testing dan tracing ya, kita berarti makin banyak menggali kasus-kasus yang sekarang ini di bawah permukaan. Tanpa bermaksud menakut-nakuti publik, Dr. Windu mengemukakan kasus real COVID-19 di lapangan lebih banyak berkali-kali lipat dari yang dilaporkan Satgas COVID-19. Bahkan bisa 8 hingga 20 kali lipat dari kasus yang dilaporkan. Yang dilaporkan oleh Satgas ya, oleh KPCPEN setiap hari itu sebetulnya hanya puncak kecil dari gunung es. Penularan itu jauh lebih besar di bawah, dan itu perkiraannya adalah 8 sampai 20 kali, dan perkiraannya bukan perkiraan main-main ya, tergantung daerahnya. 8 sampai 20 kali dari kasus yang dilaporkan. Jadi kita ini underreported ya, underreported. Kenapa? Karena memang kemauan dan kemampuan untuk melakukan testing tracing itu rendah. Karena sudah terlanjur melonjak, menurut Dr. Windu, satu hal yang harus terus dipastikan oleh pemerintah adalah pemerintah harus mengontrol perilaku masyarakat yang semakin abai pada protokol kesehatan. Warga harus terus didorong agar memiliki kesadaran bersama akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan 5M. Dr. Windu mengatakan, dari riset yang dilakukan sejumlah juru wabah, warga yang masih mau menerapkan protokol kesehatan secara 100% saat ini terus berkurang.
Bahkan jumlah hanya berkisar 40% secara nasional. Sehingga pengawasan dan penegakan aturan protokol kesehatan harus dilakukan tanpa pandang bulu. Dan ini tentu di bawah kontrol pemerintah kan ya. Tidak cukup hanya edukasi, komunikasi, dan pemberian informasi itu tidak cukup karena kita berlomba dengan kecepatan virus ya. Jadi kalau kita nunggu kesadaran saja, terlambat kita. Sementara itu Profesor Budi Haryanto, epidemiolog lingkungan Universitas Indonesia dan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia menyampaikan, tren lonjakan kasus COVID-19 saat ini memang sudah diprediksi pasca libur Lebaran. Apalagi banyak warga yang abai pada protokol kesehatan. Nah sebenarnya udah kelihatan itu karena ini gelombang kedua akan berlanjut dan beberapa hari terakhir ketika peningkatannya sedemikian banyak, justru ini di kalangan epidemiolog di Indonesia ya ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Menurut Profesor Budi Haryanto, ada banyak aspek yang mempercepat penularan COVID-19. Salah satunya perilaku masyarakat yang begitu kental dengan budaya bertemu atau berkumpul dengan keluarga. Banyak itu riset-riset soal kekuatan dari budaya untuk berkumpul itu dibandingkan dengan keyakinan terhadap efektifan daripada protokol kesehatan gitu. Yeah. Jadi artinya gini, mereka menganggap bahwa nanti ya pakai masker, nanti ya jaga jarak. Tapi pada kenyataannya kan tidak. Dalam situasi kegentingan COVID-19 seperti saat ini, menurut Profesor Budi Haryanto diperlukan sinergi penerapan prokes COVID-19 disertai kontrol ketat dari pemerintah. Sinergitas dari sosialisasi, himbauan, dan kemudian praktek atau perilaku disiplin protokol kesehatan oleh masyarakat dan diawasi dengan ketat, diatur dengan ketat oleh pemerintah, itu adalah satu-satunya jalan. Sebelumnya, lonjakan kasus COVID-19 membuat pemerintah kembali memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro. PPKM mikro ini akan mulai diberlakukan pada 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, Airlangga Hartarto. Menurut Airlangga Hartarto melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin 21 Juni lalu mengatakan, dalam aturan ini pemerintah memperketat jam operasional restoran, mal, dan pusat perbelanjaan maksimal jam 8 malam. Tentang 3M dan ini merupakan penugasan dari BNPB. Kemudian Bapak Presiden juga menyampaikan apa yang terjadi di lapangan dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, terutama untuk menangani di beberapa daerah yang kemarin tinggi duluan, yaitu di Riau, di Kepri, maupun Bangkalan ataupun Kudus. Menurut Airlangga, kebijakan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam merespon situasi penyebaran COVID-19 yang kian masif di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan data KPCPEN, terdapat 87 kabupaten kota di 29 provinsi yang tingkat keterisian tempat tidurnya sudah mencapai di atas 70%. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah untuk mengetatkan sejumlah aturan dalam pelaksanaan PPKM kali ini. Merespons arahan pemerintah pusat dalam upaya mendukung pengetatan PPKM Mikro, pemerintah Kota Semarang turut mengawasi dan memperketat jam operasional restoran, mal, dan pusat perbelanjaan maksimal jam 8 malam. Bahkan, Satpol PP Kota Semarang baru-baru ini juga melakukan penyegelan terhadap satu swalayan, beberapa kafe, dan menertibkan puluhan angkringan di Kota Semarang karena melanggar protokol kesehatan. Menurut Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto, pihaknya tak pandang bulu dalam menertibkan warga dan pelaku usaha yang melanggar aturan protokol kesehatan. Ada beberapa, mohon maaf, Indomaret, Alfamidi kita segel, kita nggak ada urusan. Okay. Itu jadi tolong pendengar untuk dicermati, kami nggak ada tebang pilih. PKL nggak tetap kita angkut barangnya dengan truk itu juga mall, kafe, karaoke nggak benar kita tutup. Karena kemarin itu kita nutup salah satu swalayan, Mas. Jadi kami berlaku adil karena kepingin Kota Semarang, Mbak, ya cepat kembali seperti semula. Kalau warganya makin sadar, ya kita semakin nyaman. Laju penularan COVID-19 kian hari kian tak terbendung hingga jumlah kasus saat ini telah menembus 2 juta orang. Ibarat pepatah, nasi memang telah menjadi bubur. Namun kita berharap masih bisa menekan dampak buruknya agar pandemi segera bisa ditanggulangi. Kita pun berharap dengan perpanjangan PPKM Mikro yang diperketat kali ini, warga semakin sadar bahwa perang menghadapi corona belumlah usai.
kita mesti bersama, menyengkuyung bersama dengan angkat senjata melalui disiplin memperketat protokol kesehatan. Dan yang tak kalah penting, hal itu diimbangi dengan upaya peningkatan testing, tracing, dan treatment oleh pemerintah. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.